Berapapun yang hadir, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita melebihi dari bilangan yang Tuhan sudah tentukan. Hari ini harusnya Pak Jesse ya, karena Pak Jesse tidak datang, saya harus suruh menggantinya. Ya udah, saya ganti aja. Yang pertama berarti pernah ikut juga ya. Ya, kita akan belajar ya sama-sama firman Tuhan. Saya juga kurang pinter, saya juga mau belajar. Jadi ya saya sampaikan juga, bagi saya juga harus mengikutinya dan harus mengerti dan untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ungkapan syukur dan ungkapan terima kasih itu biasanya disampaikan kepada seseorang yang bisa menerima sesuatu yang baik. Apa itu sesuatu yang baik? Mungkin berkat secara jasmani, berkat secara rohani, atau berkat apapun, sehingga orang itu bisa berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan, kau baik, sungguh baik. Nah, biasanya kita apa sih? Menunggu sesuatu yang bisa seakan-akan kita itu bisa, wow, aku berhasil, aku sukses, aku diberkati Tuhan. Yang pertama biasanya kita itu ya menunggu pengumuman, nah sekolah misalnya, lulusan misalnya. Kita tunggu. Pastinya kita kan harap-harap cemas, jantung berdebar, gimana ini? Akhirnya pengumuman itu keluar bahwa nama ini lulus dengan predikat A atau A+. Wah, seorangnya luar biasa sampai melompat-lompat. Bagaimana respon kejiwaan orang itu? Pastinya yang pertama dia pasti wajahnya mengangkat ke langit. Dia berkata, thank you Lord, saya lulus. Gitu kan? Dan yang kedua, saat kita interview, melamar pekerjaan, kita diinterview, tunggu panggilan, surat panggilan, pasti juga kita akan harap-harap cemas, ya kan? Gimana ini? Diterima enggak? Ya kan? Karena pelamar itu banyak, ratusan bahkan ribuan. Diterima enggak? Tapi saya sudah dipanggil interview, menghadap ke HRD. Ya, akhirnya singkat cerita diterima. Akhirnya ya, thank you Lord, terima kasih Tuhan, kau baik. Minggu depan saya sudah bisa bekerja. Semua ini pertolongan. Dan yang ketiga, gak usah banyak-banyak, yang ketiga aja. Saat seorang calon papa menunggu proses persalinan istrinya, yaitu apa? Menunggu seorang anak. Loh, papa-papa yang di sini yang pernah menunggu proses persalinan, pasti di ruang tunggu itu pasti riwari kesana kemari, harap-harap cemas, ya kan? Lihat poster, lihat gambar apa, ya kan? Kan nggak boleh masuk. Entah itu normal, entah itu sesar, nggak boleh masuk. Harap-harap cemas. Nah, sekarang ada yang boleh masuk apa enggak, saya nggak tahu. Nah, perjuangan seorang istri untuk ya mengeluarkan anaknya yang normal itu sangat apa? Nah, ini menjadi kecemasan seorang suami atau calon papa, sehingga dia itu gimana ya, wis ditunggu aja.
Singkat cerita, berjalannya waktu, dokter keluar langsung dipanggil. Keluarga ibu, silakan ke rumah dokter. Apa? Mungkin papanya saat makan, saat nyemil, saat main HP, ya kan? Langsung ditaruh, lari. Mau tahu apa? Kabarnya. Mau tahu update-nya gimana? Istrinya. Akhirnya sukses Pak. Anaknya sehat, sempurna. Mamanya dong, mamanya sehat juga. Oh, puji Tuhan. Itu kan ungkapan syukur kita. Dengan respon jiwa kita langsung suddenly tiba-tiba, ya kan, diungkapkan. Terima kasih Tuhan. Nah, malam ini saya mau kasih judul renungan sore ini, yaitu Give Thanks to the Lord. Siapa yang tahu artinya? Halo? Give thanks to the Lord. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kembali ke proses kelahiran tadi. Setelah dokter ngabari suaminya, anakmu sehat, anakmu sempurna, ibunya juga selamat sehat. Apa yang dikatakan? Secara respon emosi, dia bilang, terima kasih Tuhan, kau telah menyertai perjalanan persalinan istriku saat itu. Selesai dan baik. Nah, dari proses kelahiran saya membaca, dan setelah membaca saya merenungkan bahwa Alkitab mencatat ada 4 model kelahiran. Bisa dibesarkan? Coba lihat sama-sama ya. Saya ulang, Alkitab mencatat ada 4 model kelahiran. Kelahiran kategori pertama adalah tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Saudara, ada yang ngerti maksud saya? Pinter-pinter. Ada tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Bapa di surga yang langsung menciptakan ada. Setelah menciptakan seluruh dunia ini, kosong kan, gak ada penghuninya. Jadi menciptakan ada tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ya apa ya? Kalau saya pernah lihat film Mr. Bean, tahu? Dia nggak lahir dari kecil. Filmnya langsung jatuh dari atas blue. Sekolah, mulai kanan. Itu Mr. Bean. Seperti Adam ini. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Tuhan sendiri yang langsung mengeksekusi. Jadilah manusia. Laki. Ada. Lanjut, yang kedua adalah dengan laki-laki tanpa perempuan. Pasti nggak salah lagi urutannya. Setelah Adam, Hawa nggak ada. Adam dan Edi nggak ada. Adam dan Yono nggak ada. Adam dan akhirnya Hawa. Dengan laki-laki tanpa perempuan, gimana ini? Coba kita sejenak merenung ya. Dengan laki-laki tanpa perempuan, keluarlah Adam. Gimana? Adam saat itu Tuhan lihat, saknoyo dewi ya. Kalau konco cuma hewan-hewan toh. Adanya cuma supo, nilo, nana, sakno konco yang sepadan. Akhirnya Tuhan kasihan, wes tak kasih teman sing sepadan. Ya pacaran nih. Oh, Adam nggak punya istri, itu manusia pertama. Akhirnya gimana? Tuhan mengeksekusi yang kedua. Adam dibius. Kalau istilah medis itu dibius. Saat apa? Tidur ada. Gak tidur jadi tidur nang itu kan. Dibius total. Untuk apa? Diambil rusuknya.
mata kiri tangan pokok diambil rusuknya. Dan dihembus nafas kehidupan, akhirnya jadilah Hawa. Paham ya? Terus yang ketiga, dengan laki-laki dengan perempuan. Siapa itu? Ya? Nggak jelas. Kain dan Abel. Dengan laki-laki dan dengan perempuan. Kain dan Abel bisa. Kalau lebih spesifik lagi adalah lebih global lagi loh. Dengan laki-laki dengan perempuan, yaitu kamu dan aku, kita semua. Proses pembuahan sel sperma membuai sel telur, jadilah kita. Ya kan? Kita yang cantik-cantik, kita yang ganteng-ganteng ya, yang manis-manis ya. Soalnya suka minum es teh manis ya. Yang keempat, dengan perempuan tanpa laki-laki. Gak ada lagi loh. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa ya? Bisa lah. Oh, yang mengeksekusi juga Tuhan. Apa di surga kok? Ya kan? Maria pada waktu itu sama Yusuf lagi belum cekfer, masih tingfel. Belum cekfer, masih tingfel. Tahu tingfel? Tahu tingji? Bedanya apa dengan tingji? Masih tingfel dia, belum cekfer. Bapa di surga pinjam perutnya Maria. Oleh dari Roh Kudus. Iya kan? Yusuf sempat bingung. Wah, aku lho gak lapo-lapo kok iso dek wae iki ngopo. Dia punya pikiran negatif. Mas masih mari tingfen ae mari. Diam-diam tak tinggal aja wis. Tapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Ojo ketika kandung dia itu bukan benihnya orang laki, tetapi dari Roh Kudus. Akhirnya ya Yusuf taat perintahnya malaikat itu tadi, tidak jadi melibatkan, menceraikan Maria itu tadi. Dari keempat model kelahiran ini, Allah itu mempunyai kasih. Basicnya apa? Dasarnya, fondasinya apa? Kasih. Karena begitu besar. Kita buka Yohanes 3:16, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan. Apa sih mengaruniakan anaknya itu? Dikasihi, dianugerahi. Anugerah itu apa? Gratis. Karena Bapa sayang kepada kita, khususnya orang-orang percaya. Kenapa dibilang kepada dunia ini? Karena umatnya masih ada di dunia. Tetapi ada pengecualian untuk orang yang percaya kepada Tuhan saja. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang dengan lahirnya Kristus di dalam dunia ini, itu membawa kesukaan yang besar, kabar sukacita yang besar, yaitu tentunya adalah kabar keselamatan. Karena Yesus, kelahiran Yesus ini membawa banyak dampak. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, itu ada dampak. Ada dampak.
Rasul imam hanya bisa lahir, mati, stop. Tetapi kalau Tuhan kita, dia lahir, dia mati, dia sebelum mati menderita lo mau. Menderita itu mau. Buat siapa? Buat kita. Dia mau mati buat kita mau. Tapi dia jadi sedang mati, dia bangkit. Lo bangkit, lo masih janji tidak akan meninggalkan kita. Dia akan kirimkan Roh Kudus sebagai Roh penolong. Terus dia kembali ke surga. Ngapain? Kok nggak di dunia aja Tuhan Yesus? Kenapa ke surga? Ya kan? Umatmu kan di dunia semua. Supaya umatmu itu ada yang jagain gitu loh. Tapi Tuhan enggak. Kenapa dia naik ke surga? Karena dia berasal dari surga. Nggak akan dia di dunia terus. Makanya kirimkan Roh Kudus itu, Roh penolong itu. Tanggung jawab Tuhan kita itu. Kelahiran ke kematian di tengah-tengahnya ada perjalanan Tuhan, pelayanannya. Itu sangat membawa dampak. Kalau kita baca dari kisah-kisah Alkitab di Matius, Lukas, Markus itu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dikerjakan Tuhan. Perumpamaan apa Yesus mengajar apa banyak. Sangat berdampak sekali. Coba kita lihat Mazmur 103 pasal 2. Mazmur pasal 103 ayat 2. Gimana? Bisa? 103 2. Tampilkan 3, 4, 5 juga. Pemazmur Daud juga berkata, pujilah Tuhan, ya kan? Hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Ini dulu. Ayat berikutnya bisa. Satu, kebaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Dia yang berarti pelakunya ya. Tuhan itu pelakunya. Mengampuni segala kesalahan. Satu. Dua, menyembuhkan segala penyakit. Lanjut, yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja. Kita tahu semua kebaikan Tuhan. Terus kita sebagai umat, apa respon kita? Apa respon kita? Pastinya kita kan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lahir di dunia ini, Kau sudah lahir di hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati bagiku. Bahkan Kau telah bangkit menyediakan tempat untukku besok. Nah ini respon kita pasti begitu kan? Tuhan kasih kebaikan, kita balas. Ya. Mengungkapkan syukur kita tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati dan tindakan kita, supaya kita menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang apa? Orang Tionghoa bilang, anak Tionghoa yang cengli, ya kan? Yang tahu aturan, yang tahu sejarah, yang tahu balas budi. Bukan orang Kristen yang hanya mau enak itu, mau berkati itu.
Tuhan sudah seringkali mengingatkan di Alkitab. Mengucaplah syukur. Sekarang malam ini kita mau belajar di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk, supaya nggak hening ya, kita baca gantian ya. Dewasa muda yang ganjil, saya genap. Gantian sampai dengan selesai ya. Ya, bisa ditampilkan. Lukas 17 ceritanya ini ke-10 orang kusta. Nah, ini kita masuk ke materi bahasa ya. Ke-10 orang kusta. Ya. Perkenalkan dewasa muda yang ayat ganjil saya genap ya. Bergantian sampai dengan ayat 19. 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lanjut. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Tuhan memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang itu adalah seorang Samaria. Lanjut. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Rekan dewasa muda, ini adalah kisah seorang 10 sakit kusta. Apa sih sakit kusta itu? Sakit kusta itu sakit kulit itu. Kalau saya lihat di Alkitab itu bukan Alkitab, sakit kulit, sakit kusta. Orang bilang itu gaeko. Penyakit ini, penyakit yang gimana ya? Sangat beraib. Jadi penyakit yang karena kutukan, ya kan? Sehingga masyarakat lainnya itu tidak mau mendekati orang yang sakit ini. Najis. Sudah tahu kalau kusta tiba-tiba tangannya itu apa ya, merotoli, nanti telinganya, nanti hidungnya, itu perjalanan Tuhan pas waktu lewat, si ke-10 kusta ini tahu, ada Yesus. Dia tahu siapa Yesus itu. Akhirnya kenapa dia tahu? Dia panggil dia guru. Kenapa kok dia tahu Yesus? Pasti Tuhan pasti bisa sembuhkan dia, kan gitu kan? Akhirnya ke-10 orang kusta ini bilang, Yesus guru, kasihanilah aku. Arti kasihlah aku. 10 orang ini benar-benar butuh, ingin, berharap. Itu apa? Itu sembuh. Dia punya kebutuhan. Karena selama ini dia sebelum ketemu Yesus dia punya sakit itu, dia itu dikucilkan. Makanya imam-imam itu tadi mempunyai wewenang. Siapa yang punya sakit kusta? Ya kan?
siapa yang punya sakit kusta itu tidak boleh berkeliaran. Ada tandanya, imam-imam itu yang tahu. Jadi nggak sembarangan. Kembali lagi bahwa si 10 orang kusta ini, satu, dia menjumpai Yesus karena apa? Karena kebutuhannya, karena kerinduannya, karena harapannya untuk sembuh. Satu itu aja. Dan Tuhan mengabulkan. Tapi Tuhan tidak bilang hari ini kamu sembuh, hari ini kamu tahir. Enggak. Perlihatkan kamu ke imam-imam itu, karena imam-imam itu yang tahu siapa yang sakit kusta. Saat ke-10 orang sakit kusta itu memperlihatkan diri ke imam-imamnya, dalam perjalanan OTW, kuasa Tuhan itu bekerja untuk mentahirkan si kusta itu. 10 orang kusta itu. Setelah sembuh, sudah, mereka kan tahir. Sudah tahir. Yang kembali berapa dari 10? Satu, karena ada kata-kata seorang, berarti satu ya. Nah, dia kembali kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Yesus. Untuk apa? Bersyukur dan berterima kasih, karena tahu siapa yang mentahirkan orang Samaria ini. Terus Tuhan tuh tanya, tadi kan ada, tadi kan 10 ya, mana yang 9 itu? Seorang Samaria nggak tahu. Ya, Tuhan tidak mengharapkan 9 itu kembali sih. Cuma ada pertanyaan, mana yang 9 itu? Ini kalau orang Chinese bilang menyulimau. Tahu menyulimau? Bucikli. Kita ke dokter aja berobat, bayar loh. Sesudah bayar, resep keluar, kita mesti bilang apa sama dokter? Terima kasih. Loh ini lo gratis, gak bayar. Mari diwaras lo nyingkir. Gak menyulimau. Sama seperti kita juga. Kadang kita butuh Tuhan. Wah, aku gak ada kerjaan. Wah, badanku gak sehat. Tuhan, usahaku macet. Tuhan, aku ditipu orang. Tuhan, aku belum punya jodoh. Kasihlah aku, oh Tuhan, kasihlah aku. Aku sudah menanti Kau jawaban doamu Tuhan. Aku sudah puasa, sudah apa. Tapi belum ada jawaban, belum ada titik terang Tuhan. Tolong aku Tuhan. Setelah Tuhan tolong, bagaimana respon kita? Apakah menjadi yang 9 itu, atau yang menjadi satu orang itu yang mau kembali kepada Tuhan? Artinya kembali itu apa? Membalas cinta kasih Tuhan. Bersyukur ini hanya di mulut aja. Bersyukur melalui hati yang paling dalam. Pasti ada tindakan. Pasti ada tindakan. Gak akan mulutnya aja. Bersyukur, terima kasih. Ya udah. Seperti kita belajar di Indomaret. Selamat malam, selamat belanja. Terima kasih, ya sudah. Kita sudah beli, bayar, sudah. Tapi kita sama Tuhan
ada feedback, ada relasi, ada sejarah. Kita ini kan mempelai, Tuhan mempelai laki, kita perempuannya, iya kan? Kalau kita dikasihi Tuhan, sebaliknya kita juga mengasihi. Kita terima kebaikan Tuhan, kadang kita nggak mau terima yang tidak baik dari Tuhan. Padahal itu belum tentu tidak baik, tidak baik dari Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita. Itu kita nggak tahu. Nah, ini. Terus lanjut. Setelah itu sudah kembali. Tuhan tanya, mana yang 9? Ya nggak tahu Tuhan. Kamu aja yang kembali. Iya. Oke. Sekarang berdiri kamu. Karena habis tersungkur kan, menyembah Tuhan. Sekarang berdirilah kamu. Berdirilah kamu. Wah, terus jawabnya Tuhan apa? Iman telah menyelamatkan kamu. Yang 9 itu ya cuma terima kesembuhan aja. Yang tangannya punya kerudung, itu terima kesembuhan. Tetapi yang seorang ini, kita lihat ayat terakhir, dia menerima double blessing. Dia sudah tahir, terus tangannya yang merotoli, hidungnya yang burung, kupingnya yang apa, itu kembali pulih. Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan kamu, kembali pulih. Ini, kembali pulih. Tangannya yang protol itu ya bisa kembali pulih lagi. Jadi beda dengan yang 9 tadi. Yang Meyu, Limau dan Lucin itu beda. Berkatnya beda. Berkatnya beda. Sekarang lanjut. Mengapa sih kita itu harus bersyukur kepada Tuhan? Orang yang cerdas gak usah disuruh, dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Contoh kecil aja, misalnya gampang belanja bawa tentengan, kanan 5, kiri 5. Saya dari toilet. Orang yang ngerti, orang yang cerdas, dibantu nggak? Tanpa gampang bilang, ayo kita ngomong. Nggak perlu. Kalau orangnya cerdas, pasti dia tak bantu sini. Sing berat mana? Kalau bisa semua, ojo. Kamu sing ngambil, sing bawa semua kok dikira kamu bukan sinsenku, kamu kongrenku nanti. Jadi dibagi rata. Sama seperti ini juga. Mengapa kita harus mengucap syukur? Bisa dibesarkan ya? Nggak jelas. Sebagai bentuk penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Apa sih persembahan, penyembahan kepada Tuhan? Kita ungkapkan syukur kita ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah kita melayani Tuhan. Penyembahan satu ya, kita itu melayani Tuhan. Dan persembahan kita melayani pekerjaan Tuhan. Beda. Kalau melayani Tuhan, duet kita dengan Tuhan. Tidak di mimbar. Kita melayani Tuhan.
kita ngecas sama Tuhan, cari hadirat Tuhan, isi. Kalau kita kedua itu penyembahan, kita melayani Tuhan sama Tuhan. Kita harus ada waktu sama Tuhan. Nggak bisa kita cuma di sini aja, tapi kita nggak melayani Tuhan, cuma melayani pekerjaan Tuhan. Nanti terkesan apa? Rutinitas, ritual. Nah, yang kedua adalah persembahan. Sebagai bentuk persembahan, kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita datang ke gereja, mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, tubuh kita, bahkan uang kita, ya kan, pikiran kita, itu persembahan kepada Tuhan. Itu ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi tahu ya, penyembahan dan persembahan. Kalau itu kita lakukan dengan segenap hati, akan menjadi dupa yang naik berbau-baru dan wangi hadapan Tuhan. Yang kedua adalah menyentuh hati Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saudara, kalau saudara melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati saudara, itu akan berdampak menyentuh hati Bapa. Kalau kita cari pacar atau mau rencana untuk memperoleh pasangan hidup, kita harus apa? Apa yang kita cari dulu? Apa yang kita rebut dulu? Pasti hatinya. Kalau hatinya ada pada kita, meskipun dia bergaul sama siapapun, kita nyantai aja. Udah cinta sama kita, ya kan? Kalau kita nggak bisa merebut hatinya, nggak bisa meluluhkan hatinya, meskipun setiap hari ketemu, nggak akan jadi. Ada kumbang lain, pasti dia menclok atau dia menclok. Iya kan? Hati itu penting. Apalagi mengucap syukur. Kalau tidak dengan hati, hanya sekedar di mulut aja, kita nggak ada tindakan balas budi, balas kebaikan kepada Tuhan, nggak ada. Saat hati Bapa disentuh, berarti apa sih yang menjadi kebutuhan, keinginan, harapan kita? Tuhan langsung pasti memberkati kita. Ya. Kita baik sama bos. Kalau hati bos sudah, kita bisa gimana ya, maksudnya itu bos itu ngerti sama kita, kita ngerti sama bos. Oh, pasti ada berkat tersendiri. Ya, karena kita sudah bisa mengambil hatinya. Kita kerja pun, kalau kita nggak kerja pakai hati, kita tidak akan mencintai pekerjaan itu, akan boring dan nggak akan lama. Olahraga pun, kalau kita tidak olahraga dengan pakai hati, tidak mencintai olahraga itu dengan hati, sebentar aja, nggak akan lama. Seperti saya sama Sean, olahraga gym ya Sean, kita angkat barbel. Ya, kalau kita ikut di klub, kita pasti bayar. Kita buang waktu, buang bensin, buang tenaga, masih bayar lagi. Tapi kita mencintai olahraga itu. Sampai berapa tahun, sampai umur berapa, tetap kita ikut. Karena kita pakai hati. Nah, hati ini penting. Ya, lanjut. Kemudian, mengapa kita harus bersyukur? Karena itu mendatangkan mujizat. Mendatangkan mujizat. Maksudnya itu apa? Bersyukur sebelum berkat itu ada.
Bersyukur sebelum berkat itu terjadi dalam hidup kita. Yuk kita lihat sama-sama ya di Yohanes Yohanes 6 ayat 14 mungkin. Seingat saya 14. Oh sorry, 11, bukan 11. Bukan. Yang 11, Yohanes 6 ayat 11. Nah, kisah Tuhan memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur yang pertama. Mengucap syukur dulu. Ini sudah terjadi belum? Belum. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Saat pertama kita mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur. Yo, nangge Tuhan. Pasti makanannya berlipat. Bukan. Tuhan saat di dunia, dia mengkosongkan dirinya sebagai keilahiannya, mengkosongkan. Dia benar-benar 100% manusia. Tapi dia berdoa sama Bapaknya. Yang pertama mengucap syukur dulu. Padahal belum terima berkat itu. Tapi ketika Tuhan mengucap syukur dan membagikannya, terjadi pelipat gandaan dan percepatan. Sehingga 5.000 orang itu bisa makan. Itu tadi, ya kan? Apa yang kita saat ini kita punya? Seberapa banyak yang kita punya? Tuhan, Iko cetio, anaknya loro, sekolah di favorit, cukup tak? Tuhan memberikan hikmat kepada kita, harus mencukupkan yang ada. Selama kita mengikuti ini, berapapun yang ada pada kita, yang pertama kalau kita mengucap syukur, yang kedua tadi membagi-bagikan, maksudnya nggak pelit, tetap punya kemurahan hati, punya hati yang mau berbagi. Tuhan lakukan pelipat gandaan lagi. Lanjut, yang kedua adalah dibuka di Yohanes 11 ayat 41. Yohanes pasal 11 ayat 41. Ini kisah tentang Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata sama papanya, aku mengucap syukur. Mengucap syukur lagi. Yang pertama, aku mengucap syukur kepadamu, untuk Papa ya, karena Bapak telah mendengarkan aku. Ini kata-kata iman ini. Mengucap syukur di sini. Kita punya anak misalnya, Pak, kamu mau kemana? Mau ke mall? Sama siapa? Lihat teman-teman. Buat apa? Buat makan. Ya wis, ini loh, pakai nomor. Terus anaknya gini, dilihat, terus ditutup, dimasuk makan. Itu bahasa tubuh. Berarti ini kok mediti, tapi gak mati ngomong.
Ini tak kasih. Ya wis Pak. Cukup tak? Cukup. Terima. Saya pernah dengar kesaksiannya sama Pak Jayadi waktu doa malam lagi. Anaknya minta cepek jin. Pak, saya minta cepek jin Pak. Biar buat makan. Oh, ya wis. Tak lihat saudara dompetku. Nah, sama Pak. Murah. Saya lah. Ini nyong. Ada yang kayak gini. Oh, enggak apa-apa Pak. Terima kasih ya. Tuhan pasti berkati Bapak. Loh, anak minta cepek jin di sama. Sampai ngomong gitu sih, ngomong terima kasih nanti Tuhan berkati Papa lagi. Sampai Pak Jaya ini ngomong dalam hati kecilnya dia, ini nangis yo, gak bisa kayak anakku, cepet jin tak sama. Tapi anakku sih terima kasih ya enggak. Nah ini kembali lagi ya, Tuhan mengucap syukur kepada. Nah, yang keempat, tadi yang sudah ya mengatakan mujizat ya, mujizat 5.000, kita sudah lihat contoh tadi 5.000 orang sama Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan yang keempat adalah sebagai bentuk tindakan iman. Ya berkaitan dengan yang tadi, Tuhan punya iman. Bapak, aku mengucap syukur. Terjadi percepatan dan pelipat ganda 5.000 orang bisa makan, bahkan sisa 12 bakul. Mengapa sisa 12? Kok enggak 10, kok enggak 15? Sedikit ya, kita berpikir. Kenapa kok sisa 12? Kok enggak 10, kok enggak 15? Karena muridnya 12. Semua terpenuhi ya Tuhan. Kembali deh, sebagai bentuk tindakan ini Lazarus mau dibangkitkan, mengucap syukur juga Tuhan pertama kali, padahal belum, Lazarus belum bangkit tapi sudah mengucap syukur. Mari, apa yang menjadi harapan kita, kerinduan kita? Tuhan, aku ingin perjuanganku ini maju. Aku pengen bayaranku ini gede. Aku pengen punya pacar. Aku kepingin punya pasangan hidup. Aku pengen punya penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Ya nggak apa-apa, berdoa sama Tuhan. Balik doa. Tuhan, aku mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah menyediakan pola jiwa jireh, Engkau telah menyediakan segala kebutuhan hidupku, segala keperluan rumah tangga, Engkau telah menyediakan. Padahal ini belum terjadi, tapi saudara sudah ngomong itu. Kita belajar dari Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan pendamping buat aku, yang setia, yang mengerti kepada aku, yang mau menerima kelemahanku, tidak kebaikanku aja, tapi mau menerima kelemahanku. Ini kata-kata profetik, kata-kata iman. Jadi dari pelajaran ini kita bisa rubah doa kita sebagai tindakan iman. Iman itu kan cuma dua toh. Kalau kita lihat di Ibrani 11:1, bukti dan harapan. Bukti kalau sudah terwujud, harapan kan masih belum. Pakailah itu senjata iman itu tadi. Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Ya lanjut. Di ayat terakhir Tuhan juga mengingatkan lagi bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal ini berarti ada yang enak, ada yang gak enak. Iya kan? Segala hal itu kan ada dua kan. Saat kita kesesakan, saat kita kesulitan, saat kita terpuruk, saat kita sakit, masih disuruh mengucap syukur.
Duh, oh ini kan aneh itu. Masih sakit, masih mengucap syukur. Memang kok ya, dunia sama anunya Tuhan itu beda banget jauh. Kalau orang dunia nggak akan bisa menerima itu, ya kan? Kalau kita anak-anak Tuhan yang punya kekuatan iman, yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia pasti tahu kekuatan supranatural yang Tuhan buat. Dia akan berjalan dengan kemustahilan. Ya, ini dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat istri yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat suami yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan buat gereja yang terbaik, teman-teman kami yang terbaik, gembala kami yang terbaik, jemaat yang terbaik. Itulah kata-kata iman. Meskipun orang si bencana ngomongnya terbaik, iya kan? Saya sama pekerja di sini itu, itu waktu masih jabat diangkat 2 periode, telepon nggak ada diangkat. Pas butuh kayak sedih. Sing alasan ketinggalan lah, sing alasan dicas lah, alasan batu netek lah. Ya udah. Terima kasih ya Tuhan buat partner-partnerku yang terbaik. Meskipun telepon nggak pernah dijawab, iya kan? Dibalesi lo nggak tahu. Ya udah, kita terima aja. Sudah dipartnerkan seperti itu sama Tuhan untuk mengasah dagingan kita, hati kita. Gimana kamu? Ya, semua seizin Tuhan. Ya lanjut. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sing dikarepi Tuhan ya apa? Gak mau jalan, ya kan? Mari malam ini kita belajar tentang give thanks to the Lord, mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Setahun ini pemeliharaan. Kalau sampai saat ini kita dapat berdiri, kita dapat beribadah, kita dapat menikmati kehidupan ini, semuanya karena kemurahan-Nya, anugerahnya dan kasih karunia-Nya. Ya, amin. Terus memberkati. Kita akan sama-sama berdiri, minta sama pemain musik. Mari kita